Jagat maya kembali dibuat heboh oleh Dodi Sudrajat yang bersikukuh meminta kejelasan DNA Gala Sky. Ya, dalam waktu dekat, Dodi pun akan melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri untuk meminta kejelasan DNA cucunya. Hal itu dilakukan Dodi agar jelas nasab Gala ke depan, juga hak asuhnya di mata hukum. Rencana gugatan DNA Gala tersebut rupanya dilakukan Dodi setelah dirinya memposting foto Gala yang disandingkan dengan foto Profesor Bambang. Menanggapi foto tersebut, Dodi pun angkat bicara soal kesamaan antara Gala dan Profesor Bambang yang membuat keduanya dibilang mirip oleh Dodi. Tidak hanya persoalan DNA Gala Sky, Dodi Sudrajat juga akan memberikan uang asuransi yang diterimanya sejumlah 530-an juta kepada sang cucu. Tapi kapan uang tersebut akan diberikan oleh Dodi kepada Gala? Benarkah uang tersebut tidak diberikan melalui Faisal? Dan apa alasan Dodi yang menuding Faisal diduga telah melakukan eksploitasi atas cucunya? Sementara itu, pasca Dodi mengaku telah melayangkan somasi kepada Haji Faisal tanggal 17 Mei lalu, besannya ini pun mengaku telah menerima somasi tersebut. Kepada tim intens investigasi, Faisal pun juga menjelaskan isi surat somasi tersebut. Namun apa yang membuat dirinya bingung dengan isi somasi yang dilayangkan oleh Dodi? Benarkah Faisal akan balas mensomasi Dodi Sudrajat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal makin memanas. Ya, Dodi berencana akan melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri terkait DNA Gala Sky. Gugatan tersebut rupanya dilakukan Dodi untuk memperjelas asal-usul sang cucu agar jelas nasabnya. Muara di balik gugatan DNA Gala Sky dari Dodi adalah soal siapa yang berwenang untuk mengasuh Gala. Hal tersebut rupanya menjadi penting bagi Dodi, menyusul upaya bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memberikan hak asuh Gala kepada Haji Faisal. Ini bukan kayak Vanessa pacaran dengan dua lelaki ya, tidak. Tapi dia belum kenal Bibi. Iya. Ketika dengan profesor, gitu loh. Jadi kalau ada yang keberatan ya tes DNA aja ya. Iya Bu. Iya ini kan nanti gugatan di Mahkamah Agung nanti kalau misalnya memang itu diharuskan ada tes DNA ya, jadi siap aja ya gitu ya Bu ya. Untuk tes DNA gimana Bu? Nggak Ya, masalah, ya. tes DNA. Siapapun bapaknya ini kakeknya, gitu aja. Ya. Jadi mau tes DNA, mau apapun gitu kan. Kalau merasa keberatan, harusnya dia yang berkeberatan dong. Dalam waktu dekat akan menyampaikan gugatan ke pihak Pengadilan Negeri terkait dengan DNA daripada Ananda Gita Gala. Ini kenapa menurut kami penting, agar juga bisa menjawab berbagai sangka, kemudian berbagai macam polemik yang berkembang selama ini, nyaris membuat pembelahan di masyarakat, ada pro dan kontra, sehingga apa yang menjadi kekuatan hukum bagi pihak siapapun yang kemudian akan menjadi kepercayaan bagi negara ataupun hukum terkait dengan hak asuh Gala maupun hak walinya itu kemudian menjadi jelas, karena asal usul daripada anak itu tidak boleh dihilangkan. Nasabnya harus jelas, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, dan seterusnya. Itu saya serahkan kepada pihak pengacara deh.
Ya, jelas. Maju sendiri seperti apa, Mas? Hah? Maju sendiri seperti apa? Ya, saya serahkan kepada pihak pengacara. Jadi biarlah pihak pengacara aja lah, kan itu yang ngomong kan pengacara. Ya udah pengacara juga lah. Kan dulu sih udah saya sampaikan. Buat pengacara ya sudahlah, berurusan sama pengacara aja gitu aja lah. Rencana gugatan terkait DNA Galaskai yang akan dilayangkan oleh Dodi rupanya terjadi setelah dirinya memposting foto sang cucu yang disandingkan dengan foto Profesor Bambang Saputra. Ya, dalam foto tersebut Dodi pun menulis caption yang menyebut, "Ya Allah Gala, kamu mirip dengan Profesor Bambang. Semoga kelak nanti kamu bisa jadi profesor juga ya, Nak." Terkait postingan tersebut, Dodi Sudrajat pun angkat bicara. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu menjadi polemik karena mengatakan seseorang mirip orang lain sudah menjadi hal biasa. Polemik enggak lah, kan sebenarnya Dedi bilang mirip. Ya enggak, kan itu sebenarnya kalau orang dia mirip ini ya, mirip itu kan dia bilang mirip. Ya enggak sah-sah aja dong kalau dia dibilang mirip, ya kan? Soalnya dia kok dia mirip, dia aja kadang-kadang dibilang mirip Tukul, kadang-kadang gitu ya biasa lah gitu kan. Itu mirip loh, kan cepak-cepaknya kayak gini. Mayang tuh bilang kemarin, Dedi kok kayak Om Tukul, dia bilang gitu. Jadi persis sama, nggak usah dipolemikkan. Karena memang kita lihat, memang Dedi lihat, ya memang dari jidatnya kan sama, mirip gitu aja. Jadi cuman hanya statusnya ya semoga nanti kelak nak, kalau kamu dewasa menjadi profesor juga. Udah nggak ada hal-hal yang membuat jadi polemik lah gitu ya. Dedi sudah bilang dari dulu bahwa Prof Bambang ini adalah sebagai guru spiritual, ya sebagai motivator, sebagai abang juga, ya. Jadi profesor ini sangat-sangat baik. Dan setelah Vanessa meninggal pun dia Profesor Bambang baik sama Mayang, sama Dedi, ya kan. Jadi tidak menunjukkan hal yang sudah setelah meninggal tuh udah, ya kenyataannya kita lihat sama Mayang baik banget. Saya orang begini, orang begitu, menyamakan ini dengan itu, menyamakan ini, ya sudahlah kita lihat aja kan. Toh netizen dan masyarakat kan ada yang akan menilai semua itu. Dari pernyataan Dodi Sudrajat yang akan melayangkan gugatan terkait DNA cucunya, lantas benarkah Dodi akan memberikan bagian asuransi kematian almarhumah Vanessa Angel kepada Galaskai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Selain rencana melayangkan gugatan ke pengadilan negeri terkait DNA Galaskai, Dodi Sudrajat rupanya juga akan memberikan dana asuransi kematian almarhumah Vanessa yang telah diterimanya kepada sang cucu. Dodi akan segera membuka buku tabungan untuk Galaskai, meski belum tahu kapan dana tersebut bisa digunakan. Apakah menunggu sang cucu sudah dewasa atau akan diberikan dari sekarang? Ya, kalau Dedi sendiri sebenarnya nggak mempermasalahkan. Sebenarnya kan sekali lagi asuransi itu ahli warisnya atau penerimaan manfaatnya Dedi, ya kan, tunggal di situ. Dedi mau berikan ke siapa, mau memberikan ke siapa itu sebenarnya hak Dedi. Tapi pada dasarnya Gala itu cucu Dedi, nggak usah dibilangin juga pun nanti pasti akan ke Gala. Artinya akan memberikan sebagai kakek gitu ya, Dede? Oh ya jelas pasti, tapi kan tidak sekarang gitu kan, dan tidak diberikan kepada mohon maaf ke Pak Faisal juga gitu. Nanti mungkin kalau dia sudah dewasa. Sekarang ini kan hanya Gala ini hanya butuh susu, ya pampers ya. Gitu. Jadi ya pasti jangankan nggak usah asuransi Bu ya, jiwa aja, nyawa aja kalau buat anak, buat cucu Bu saya korbanin gitu. Bu. Kalau memang merasa tidak ada hak segala itu ya sudah. Tapi kalau menurut keyakinan saya sepertinya ada, itu aja sih. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Saya nyenang. Tidak hanya persoalan asuransi, Dodi pun juga menuding jika ada dugaan Faisal dan Fuji telah mengeksploitasi Gala. Dodi menduga
jika sang cucu digunakan oleh Faisal untuk mencari materi, baik berupa donasi maupun dalam bentuk konten yang dibuat oleh anggota keluarga Faisal termasuk Fuji dan Torik. Terkait dengan dugaan eksploitasi anak, kami menduga bahwa keberadaan Gala di pihak sebelah itu digunakan seolah-olah atau ada kesan, ada nuansa bahwa Gala dipakai atau digunakan untuk mencari sesuatu yang sifatnya materi. Dan itu saya kira sangat tidak bagus, sangat tidak mendidik, tidak memberikan edukasi, bahkan juga memberi kesan suatu saat bahwa Gala seolah-olah dalam hidupnya hanya mengemis atau meminta-minta kepada publik. Dan itu kakeknya tidak mau, keluarga besarnya tidak mau. Oleh sebab itu, kami tegaskan bahwa itu akan segera kami lakukan langkah-langkah ataupun upaya hukum ke arah sana. Terkait dengan Kementerian Sosial. Mengambil keuntungan dari mana? Kan aku kerja pakai badan aku sendiri, pakai aku sendiri. Giliran aku nggak ngupload Gala, dibilangnya nggak ngurus. Giliran aku upload, dibilang kontenin terus. Jadi aku bingung aku harus apa nih. Giliran kalau nggak update apapun dicariin. Jadi serba salah nih aku gitu loh. Ya santai aja, aman. Dari pernyataan Dodi yang akan memberikan Gala Sky bagian dari uang asuransi yang telah diterimanya, lantas benarkah Faisal telah menerima surat somasi yang dilayangkan oleh besannya itu? Dan benarkah Haji Faisal meminta maaf? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ketika Dodi menyatakan jika dirinya akan memberikan hak Gala dari dana asuransi kematian Vanessa Angel, di sisi lain, Faisal rupanya telah menerima surat somasi dari Dodi yang ditujukan untuk dirinya dan juga Fuji. Ya, Faisal pun menjelaskan isi somasi tersebut, namun dirinya masih merasa bingung karena ia merasa tidak menjelek-jelekan, tapi hanya menanyakan kejelasan uang asuransi kematian Vanessa. Meski demikian, Faisal tetap meminta maaf kepada Dodi jika pernyataannya dinilai oleh besannya ini sebagai suatu kesalahan. Hari ini somasi sudah dilayangkan, jadi memang harus disomasi karena kalau tidak akan menjadi fitnah dan beritanya akan membawa dampak yang kurang baik pada diri saya. Sudah. Pak Haji sudah baca isinya. Isinya apa sih Pak Haji? Ya isinya apa ya? Isinya katanya saya salah bertanya tentang masalah asuransi gitu. Salah bertanya Pak Haji? Ya nggak boleh ditanyain gitu. Karena itu nggak ada urusannya sama saya gitu. Ya kalau menurut saya sih nggak seperti itu karena saya ikut terlibat di dalam. Ikut terlibat maksudnya itu saya kan ikut tanda tangan. Makanya saya tanyakan karena kemarin waktu sebelum cair polis itu saya ikut menandatangan. Terus KTP saya diminta, KTP istri saya diminta. Saya nggak ada niat untuk meminta di situ. Saya nggak ada niat menjelekkan di situ. Saya tidak ada punya niat-niat lain-lain di situ. Yang saya tanyakan itu karena tidak ada kabar berita setelah saya kasihkan fotokopi KTP saya dan istri saya serta surat kematian daripada Panes dan Febri udah saya kasihkan. Kemudian apa cair apa kagak? Saya kan nggak jelas runtungannya kan. Tapi kalau saya sempat bilang juga kalau memang itu salah ya menurut dia ya saya nggak ada masalah bagi saya minta maaf kalau memang salah menanyakan itu. Tapi rasanya nggak salah-salah amat saya menanyakan seperti itu. Kan hanya Pak Haji, Fuji juga disomasi. Pak Haji juga sudah terima. Saya udah terima. Saya udah terima, udah baca. Oh berbarengan sampainya? Iya. Isinya apa sih Pak Haji? Ya susah saya menanggapinya sih. Susah saya menanggapinya. Jadi
kita lihat aja lah ke depan bagaimana. Yang penting kita berjalan ya seperti biasa. Pak Faisal kan tidak ada kontribusinya di asuransi ini, bayar premi tidak, ya kan? Dulu juga asuransi ini dibuat jauh sebelum Vanessa menikah, jauh sebelum Vanessa mengenal Pak Faisal. Kenapa sekarang kayaknya ribut terus masalah asuransi? Nah, itu sebenarnya hak Dedi, siapapun yang nanti Dedi akan berikan itu hak Dedi. Tapi yang udah pasti ke anak, yang ke cucu itu udah pasti. Gitu, nggak usah dipertanyakan. Tapi tidak tahulah nanti langkah ke depannya gimana. Soalnya kalau saya mengambil somasi, saya mungkin bisa juga saya bersomasi, tapi enggak. Saya ingin damai saya sebenarnya. Aduh, Dedi itu orang yang pingin juga seperti itu, nggak mau seperti ini, capek lah gitu kan. Tapi karena Dedi selama ini ditutup aksesnya untuk ketemu Gala, membawa Gala juga susah, dipinjam juga susah. Jadi ya mau nggak mau Dedi juga harus memberikan perlawanan yang tadinya sabar tapi batas kesabaran orang kan ada batasnya gitu. Tapi ya sudah, akhirnya kan ya bukan Dedi aja. Gala ini kan milik keluarga besar Dedi, milik keluarga almarhum. Coba dia nggak berpikir itu, dia mungkin berpikir Dedi gitu. Tapi kan di belakang Dedi ada keluarga yang ingin menggendong Gala, itu nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau ya sudah. Ya Dedi akhirnya memberikan perlawanan, artinya bukan memberi perlawanan tapi artinya ingin memberi keadilan ya Bu ya. Menunjukkan sikap. Minta keadilan ya, sikap dan memohon keadilan. Terlepas dari panasnya konflik dengan Haji Faisal, Dodi Sudrajat bersama Farah Tabas pun berlibur ke Bali untuk melepas penat dari rentetan masalah yang dihadapinya belakangan ini. Menikmati indahnya sunset di Bali, sejenak membuat Dodi lupa akan beban masalah yang ada. Di Kuta Square Bali ini bersama dengan Sultan Bali Pak Dodi yang sebentar lagi akan menempati posisi sebagai aktor. Kan film sini Pak? Iya, bukan film, Mayang lagi syuting di sini. Jadi tetap jadi ayah artis yang abadi ya, karena ya, anaknya jadi artis. Betul. Oke. Ini udah mulai ramai Bali, udah mulai banyak yang rambut kuning, boleh. Oke. Tadi tulang. Halo, saat ini saya di Kuta Square Bali, Kuta, bersama dengan Pak Dodi. Halo. Sama Bang Karina. Tuh, dari Lombok kumpul semua di sini. Gimana liburannya Pak Dodi? Ya sebenarnya bukan hanya liburan aja, tapi lagi ada Mayang syuting layar lebar horor, syutingnya di Ubud, dan sekarang abang datang ke Bali. Pak Dodi ini bisa manggil halo dari warung Made Seminyak. Kita jumpa lagi bersama Pak Dodol, Pak Dodi. Pak Dodi. Ada Ibu Paulina. Ibu Paulina semangat nih. Semangat. Ibu Paulina ini telah kembali ke jalan yang benar. Memang Bu, kalau orang belum kenal Pak Dodi itu selalu berpikir negatif gitu. Tapi insya Allah kalau sudah kenal gitu kan, ya namanya kebenaran itu pasti menang. Pasti akan. Dari warung Made kita akan menuju ke Pantai Kuta. Ya, kita menuju ke Pantai Kuta. Nggak tahu masih dapat nggak nih sunset ya? Dapat. Ya Bu, Bu Paulina kita ke Pantai Kuta ya. Oke. Ini betul-betul Pokoknya dua kita hari. Relax. Jangan serius, cari duit mulu di Jakarta. Ya. Pak Dodi kan Sultan Bali nanti jangan. Ya. Kalau terlalu serius, ke Polres terus nanti. Halo, sore ini saya di Bali menikmati Pantai Kuta yang aman, damai, dan seger. Udah mulai banyak bule yang hadir di kota Bali. Semoga sebagai pertanda Bali Jaya kembali. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan
Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.